Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita melakukan latihan soal formasi penata penanggulangan bencana pada seleksi P3K maupun CPNS tahun 2023 part kedua. Silakan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya ya. Sebelum lanjut teman-teman, di sini saya menyediakan e-book formasi penata penanggulangan bencana yang dibuat berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun ini. Di sini sudah dilengkapi dengan latihan soal beserta pembahasan dan juga disesuaikan dengan FR soal asli di tahun-tahun sebelumnya. Jika berminat silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal pertama. Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, E 5 tahun. Langsung kita jawab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, di mana rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Faktor-faktor resiko bencana paling sesuai di antara pernyataan di bawah ini adalah A. Tingkat pendidikan, status sosial, kerentanan, B. Ancaman, kerentanan, kapasitas, C. Kapasitas, tingkat pendidikan, ekonomi atau finansial, D. Ancaman, ekonomi atau finansial, koordinasi para pihak, atau E. Kapasitas, tingkat pendidikan, atau faktor lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi faktor-faktor resiko bencana itu antara lain adalah ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Mekanisme penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terbagi atas 3 tahapan, yaitu prabencana, saat darurat bencana, dan pasca bencana. Pada saat darurat bencana, BPBD bersifat A. Koordinasi dan pelaksana, B. Koordinasi komando dan pelaksana, C. Koordinasi dan komando, D. Komando dan pelaksana, atau E. Pelaksana. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mekanisme penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu prabencana, di mana fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana. Tahapan kedua yaitu pada saat tanggap darurat, di mana BPBD bersifat sebagai koordinasi, komando, dan pelaksana. Kemudian yang ketiga ada pada pasca bencana, di mana BPBD bersifat sebagai koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana. Jadi yang paling tepat adalah B, di mana fungsi BPBD adalah sebagai koordinasi, komando, dan pelaksana. Berikut di bawah ini yang termasuk hal-hal yang dapat memicu meningkatnya tingkat kerawanan suatu daerah terhadap resiko bencana, antara lain kecuali A. Kemiskinan, B. Pertumbuhan penduduk, C. Peningkatan kapasitas warga, D. Urbanisasi yang cepat, atau E. Degradasi lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi hal-hal yang dapat memicu meningkatnya tingkat kerawanan suatu daerah terhadap resiko bencana antara lain kemiskinan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, degradasi lingkungan, peperangan atau pemberontakan publik, rendahnya kewaspadaan dan informasi, atau transisi dalam praktik kebudayaan. Di bawah ini yang termasuk peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah A. Melakukan deteksi dini dan informasi cuaca atau meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi, B. Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya, C. Merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. D. Merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi. E. Merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya. Demikian latihan soal kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang melamar pada jabatan formasi penata penanggulangan bencana. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.